Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razita Fakira. Saya akan menjelaskan tentang gangguan obsesif kompulsif atau biasa kita kenal dengan OCD. Seperti yang kita ketahui, setiap individu mengalami perilaku yang berulang dalam kehidupan sehari-harinya, seperti mendengarkan lagu, mencuci tangan, atau lainnya. Tetapi pada orang yang dengan gangguan obsesif kompulsif ini memiliki perilaku yang berulang yang muncul akibat rasa takut yang tidak realistis dan mengganggu aktivitas kehidupan yang normal. Penjelasan obsesi itu sendiri adalah pikiran, ide, visualisasi atau impuls berulang yang tidak tepat, mengganggu dan menimbulkan ansietas atau kecemasan, serta mengganggu fungsi interpersonal, sosial, atau okupasional individu. Individu mengetahui pikiran-pikiran ini berlebihan atau tidak masuk akal, tetapi pengidap OCD ini tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kendali terhadap pikiran tersebut. Sedangkan penjelasan dari kompulsi ini adalah perilaku atau ritual yang secara kontinu atau berkelanjutan dilakukan untuk menghilangkan pikiran obsesif tadi dan mengurangi ansietas. Beberapa kompulsi yang umum itu ada yang pertama, ritual memeriksa, berulang kali memastikan pintu terkunci atau teko kopi sudah dimatikan. Biasanya penderita ini walaupun sudah di luar rumah, mereka akan masuk lagi ke rumah untuk memeriksa keadaan tersebut, atau apakah pintu sudah terkunci atau dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada ritual menghitung setiap langkah yang diambil, jumlah plafon, blok beton, meja tulis, dan lainnya. Mereka akan menghitung apapun yang mereka lihat atau aktivitas mereka. Yang ketiga itu adalah mencuci tangan berulang-ulang sampai kulit mereka itu terkelupas karena sering mencuci tangan tersebut. Yang ketiga itu ada mengulangi kata atau lagu yang sama. Yang kelima itu ada ritual menyentuh, seperti misalkan mereka pergi ke toko, mereka akan merasakan tekstur setiap yang mereka lihat di toko. Misalnya ke toko pakaian, mereka akan menyentuh dan melihat, merasakan tekstur dari bahan kain tersebut, atau mereka akan menyentuh orang, menyentuh dinding, atau menyentuh diri mereka sendiri. Yang keenam itu ada ritual simetri, seperti menyusun ulang barang-barang di meja, rak, atau perabot dengan rapi, membersihkan rumah, dan lainnya. Yang ketujuh ada ritual penampilan yang kaku, itu berpakaian dengan model yang tidak bervariasi. Mereka akan memakai pakaian sama setiap harinya. Yang kedelapan itu ada kebersihan, seperti mengepel lantai dapur setiap hari. Yang kesembilan ada keluhan somatik, yaitu berulang kali memberitahukan bahwa ia menderita penyakit tertentu. Mereka bersikeras pada dokter bahwa nyeri yang dialaminya adalah kanker. Yang ke-10 itu ada ritual seksual atau pikiran atau imajinasi seksual intrusif yang disertai kebutuhan untuk mengakuinya. Yang ke-11 ada impuls agresif, contohnya melempar seorang anak ke dinding atau yang lainnya. Perilaku obsesif kompulsif ini dianggap sebagai gangguan hanya jika individu dirusak oleh pikiran, imajinasi, dan impuls ini, dan terdorong untuk melakukan perilaku mengurangi kecemasan sampai pada batas perilaku tersebut mengganggu fungsi personal, sosial, dan okupasional. Contohnya, seorang pria tidak lagi dapat bekerja karena ia meluangkan sebagian besar waktunya menyusun kembali semua barang di dalam apartemennya, atau wanita yang merasa terdorong untuk mencuci tangannya setelah menyentuh suatu objek atau barang sehingga mereka tidak dapat bekerja seperti orang yang lainnya. OCD atau gangguan obsesif kompulsif ini dapat terlihat dalam berbagai macam perilaku yang semuanya dilakukan berulang-ulang, tidak bermakna, dan sulit diatasi. Individu memahami bahwa ritual ini tidak lazim dan tidak masuk akal, tetapi merasa dipaksa melakukannya untuk menghilangkan ansietas mereka atau kecemasan yang dirasakannya. Walaupun individu yang mengalami OCD bahkan membuat lelucon tentang perilaku mereka tersebut, sebenarnya hal itu adalah sumber distres dan rasa malu. Penderita seringkali menarik diri dan asosial untuk menyembunyikan perilaku tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.